Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia. Selamat pagi, kita berjumpa dalam Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia. Tema kita pagi hari ini, pencanangan tahun tematik hak cipta dan desain industri 2025 bersama saya Deborah Tanya. Saudara, tentu kita pernah mendengar berita tentang pelanggaran kekayaan intelektual seperti pelanggaran hak cipta maupun merek. Pelanggaran hukum terhadap kekayaan intelektual, utamanya hak cipta, kian mudah terjadi. Dengan perkembangan teknologi, ini memungkinkan suatu karya ciptaan diduplikasi, dimodifikasi, dan disebarkan tanpa seizin pencipta atau pemilik hak cipta. Lalu Kementerian Hukum Republik Indonesia ini melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI terus mengupayakan untuk melindungi kreativitas masyarakat mendapat perlindungan yang tepat. Di tahun 2024 ini, DJKI telah melaksanakan program Tahun Tematik Indikasi Geografis. Dan di tahun 2025 mendatang, DJKI mencanangkan Tahun Tematik Hak Cipta dan Desain Industri. Lalu apa saja sih yang ingin dicapai melalui Tahun Tematik 2025 ini? Kita akan perbincangkan lebih dalam Ruang Publik KBR yang bisa Anda dengarkan di 100 radio jaringan KBR seluruh Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Dan siaran ini merupakan rekaman, jadi kami tidak membuka interaksi pertanyaan melalui telepon maupun YouTube Berita KBR. Dan pagi hari ini sudah bersama dengan saya melalui Zoom, Bapak Agung Damar Sasongko SHMH, selaku Direktur Hak Cipta dan Desain Industri. Halo, apa kabar Pak Agung? Baik, Mbak Deborah. Selamat pagi, kabar baik. Ya. Sehat selalu ya. Sehat selalu, terima kasih untuk waktunya Pak. Di tengah kesibukannya sudah bergabung dalam Ruang Publik pagi ini. Dan langsung saja Pak Agung, kita juga ingin mendengar dari Pak Agung langsung tentang DJKI. Bisa dijelaskan untuk tugas pokok dan fungsi dari DJKI ini seperti apa sih Pak? Iya, jadi kalau kita berbicara mengenai tugas pokok dari DJKI, DJKI ini melakukan pengadministrasian terhadap perlindungan kekayaan intelektual. Jadi perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang mencakup hak cipta, merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, ya, dan kemudian indikasi geografis. Dan kemudian juga perlindungan terhadap rahasia dagang, lalu kekayaan intelektual komunal, ya. Jadi kita melakukan pengadministrasian dan memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual dan juga peningkatan permohonan terhadap kekayaan intelektual serta penegakan hukum terhadap kekayaan intelektual. Oke, baik. Tadi ada beberapa tugas pokok dan fungsi dari DJKI. Lalu kemudian kita juga ingin tahu apa saja sih Pak hal-hal yang termasuk dalam jenis kekayaan intelektual ini? Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa kekayaan intelektual itu ada bisa menjadi ada kekayaan intelektual komunal, ya. Ini merupakan karya yang sudah menjadi warisan budaya tradisional atau karya yang dimiliki secara komunal. Kemudian juga ada hak cipta, ya, dan hak terkait. Ini melindungi karya cipta, seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Ya. Kemudian ada hak milik industri, itu yang terdiri dari paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan di situ ada indikasi geografis. Nah, kalau kita berbicara mengenai hak milik industri seperti paten, merek, desain industri, ini adalah perlindungan atas karya-karya intelektual yang berkaitan dengan industri, gitu ya. Nah, kalau bicara hak cipta, ini kita bicara mengenai seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.
Baik. Lalu siapa saja sebenarnya yang bisa ikut mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya? Selain dari tadi kan sudah disebutkan ya, ada yang hak milik industri, ada yang hak cipta, seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan detailnya, Pak? Ya, kalau bicara hak milik industri dan hak cipta ya, ini sebenarnya lebih kepada ruang lingkup dari kegiatan perlindungannya. Jadi kalau seperti paten, merek, dan desain industri itu kan lebih banyak menghasilkan karya-karya yang memang berkaitan dengan dunia industri atau dunia bisnis gitu ya, dengan industri. Nah kemudian kalau kita berbicara mengenai hak cipta, ya ini ruang lingkupnya kepada seni, sastra, dan pengetahuan. Tapi ruang lingkupnya lebih kepada perlindungan atas seni yang secara personal itu dia hanya menghasilkan karya-karya yang merupakan hasil karya dari seorang seniman gitu ya. Dan artinya bahwa karya-karya ini memang dihasilkan bisa juga dihasilkan secara pribadi atau perorangan. Nah, ini kaitan dengan ruang lingkup ini ya, hak cipta maupun hak milik industri itu atau seperti paten, merek, dan desain industri bisa dimiliki oleh pribadi maupun oleh badan hukum atau perseorangan, gitu. Oke. Ya, jadi seperti itu, Pak. Ya seperti contohnya sekarang ya, kalau hak cipta pun juga bisa, gitu ya. Seperti contohnya ada software yang dihasilkan oleh seseorang, tapi kemudian dipegang oleh sebuah perusahaan yang untuk mengelola hak ekonominya. Seperti itu. Ya. Baik. Kemudian kita pengen tahu juga setelah seseorang secara perorangan atau pribadi maupun badan mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya, apa saja manfaat yang bisa mereka dapatkan, Pak? Manfaat dari apa yang didaftarkan? Maksudnya dari apa yang? Iya, ketika sudah mendaftarkan haki mereka, apa saja sih manfaat yang bisa mereka dapatkan? Ya, manfaatnya begini. Karena kalau kita lihat seseorang yang menghasilkan sebuah karya intelektual, ya, kita bisa melihat bahwa perkembangan ketika dia digunakan di masyarakat, pasti banyak kompetitor atau orang yang akan memanfaatkan karya intelektual tersebut. Ya, nah, kalau seperti contohnya begini, saya membuat sebuah lagu sebagai karya cipta. Nah, kalau saya tidak melindungi dengan baik karya cipta lagu saya, maka ada orang dengan tanpa hak atau tanpa izin menggunakan untuk kepentingan bisnis, gitu kan? Nah, sebagai saya pencipta, saya harus dapat membuktikan bahwa ini adalah karya saya. Sehingga semakin penting bahwa perlindungan kekayaan intelektual itu semakin diperlukan di sini. Dan begitu pula juga dengan seorang yang memiliki sebuah merek dagang. Tentunya dengan dia memiliki merek dagang, mereknya itu memiliki mereknya sangat dikenal oleh masyarakat dan memiliki daya saing yang sangat tinggi, sehingga banyak kompetitornya melihat bahwa peluang pasar dari merek yang saya hasilkan tadi sangat tinggi nilai ekonominya. Kompetitor pasti akan melihat keuntungan kalau saya membuat merek yang mirip dengan yang saya hasilkan tadi. Nah, kalau saya tidak mendaftarkan merek saya, tidak dilindungi merek saya, maka merek saya akan gampang ditiru oleh orang lain, gitu. Ya, ditiru oleh orang lain, dan kemudian ketika saya tidak mendaftar, maka saya tidak bisa melakukan penegakan hak, tidak bisa melakukan penegakan hukum, gitu. Nggak bisa menuntut kalau mereknya dipakai orang lain ya Pak ya? Betul. Dan juga dengan pertama untuk bisa menegakkan hak saya sebagai pemilik merek, sebagai merek paten, dan kalau hak cipta saya bisa menegakkan pembuktian bahwa itu adalah ciptaan saya, ya, sebagai bukti awal kepemilikan ciptaan bahwa itu milik saya. Nah, jadi penting yang namanya pendaftaran kekayaan intelektual atau pencatatan kekayaan intelektual. Nah, sehingga ketika ada orang yang komplain, ada orang yang meniru gitu ya, maka
saya bisa melakukan penegakan hak atas saya. Dan di samping itu juga dengan adanya merek yang terdaftar, paten yang terdaftar, dan juga ada desain industri yang terdaftar, itu meningkatkan kualitas kepercayaan masyarakat terhadap produk yang saya hasil. Betul. Lalu Pak, saya mau tanya juga, untuk cara mendaftar HKI ini seperti apa sih Pak syarat-syaratnya? Jadi teman KBR yang mendengar dan belum mendaftarkan karya mereka ataupun brand mereka menjadi HKI gitu, bisa tahu syarat-syaratnya. Ya, sebenarnya kalau bicara permohonan kekayaan intelektual, sekarang sudah lebih mudah gitu ya, dengan melakukan akses ke website kita, ke Ditjen KI secara online. Jadi kita bisa mengajukan permohonan secara online dan kemudian kita bisa melakukan pembuatan akun. Setelah pembuatan akun kita bisa mengajukan permohonan yang akan kita ajukan. Gitu. Jadi bisa dilihat di website kita di dgip.go.id atau kalau mau di Google search itu tulis saja DJKI. Nanti akan muncul website kita di sana. Nah, nanti di sana Anda bisa melihat permohonan apa yang akan kita syarat-syaratnya ada. Jadi kalau pribadi ya hanya KTP, alamat email, nomor WA ya untuk dilampirkan atau sebagai syaratnya ya. Kalau badan hukum tentunya ditambah dengan akte pendirian dan kemudian alamat email dan nomor WA yang terkait dengan perusahaan tersebut atau badan hukum tersebut. Dan ini sangat mudah, pembayarannya pun juga bisa melalui secara online, gitu ya. Jadi sangat mudah sekali, ya melalui m-banking. Jadi orang bisa mengajukan secara cepat, gitu ya. Apakah biayanya berbeda-beda Pak untuk setiap jenisnya atau sama rata? Ya, ini kalau untuk hak cipta permohonannya flat. Satu permohonan itu 200.000, ya. Dan kemudian untuk merek permohonan satu permohonan itu 1.800.000, tapi kalau UMKM itu bisa 500.000, ya. Nah demikian pula juga dengan paten, ya. Nanti bisa lihat biaya paten. Nanti itu untuk paten itu ada untuk teknologi ya, inovasi di bidang teknologi atau penemuan-penemuan bidang teknologi itu nanti ada bisa dilihat angka harganya ya, atau fee ininya ya, biaya PNBP-nya ya. Nah kemudian juga desain industri itu ada biaya yang sebesar 800.000 dan kemudian ada untuk UMKM di bawah itu harganya sekitar 500. Gitu. Jadi ada harga yang memang bisa kita melihat ada perubahan-perubahan tarif ya, kayak seperti hak cipta itu dari 400.000 menjadi 200.000. Ini karena melihat bahwa masyarakat yang terkait dengan seni, sastra dan pengetahuan semakin meningkat permohonannya dan juga untuk menjangkau para pelaku ekonomi kreatif di bidang seni, sastra dan pengetahuan. Jadi ada penurunan harga dari tarif harga dari 400 menjadi 200.000. Baik. Itu baru untuk hak cipta ya, belum kalau yang lainnya belum. Wah, luar biasa. Jadi tadinya 400.000 turun jadi 200.000 ya Pak? Ini semakin memudahkan masyarakat juga nih Pak. Ya, betul sekali. Jadi semakin mendorong masyarakat, ayo yang belum mendaftarkan karyanya atau mereknya bisa langsung didaftarkan. Karena biayanya pun tadi saya dengar penjelasan dari Bapak, ini tidak terlalu yang menguras kantong istilahnya ya Pak. Terjangkau. Ya. Baik Pak Agung. Ya, jadi hanya untuk merek. Ya, silakan. Iya, silakan Pak, dilanjutkan, tidak apa? Tadi saya hanya koreksi sedikit, jadi yang berubah hanya untuk hak cipta saja, bukan untuk yang lainnya. Oke, untuk hak cipta yang berubah ya? Betul. Oke, baik. Dan Pak Agung, kita akan sambung setelah jeda iklan.
Saudara, karena ini merupakan siaran tunda, Anda tidak dapat berinteraksi melalui telepon ataupun YouTube, tetapi tetap bisa mendengarkan melalui 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Dan dengarkan juga secara utuh Ruang Publik KBR melalui podcast kbrprime.id, pilih Ruang Publik. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia. Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR bersama saya Deborah Tanya yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenhum RI. Tema kita pagi hari ini pencanangan tahun tematik hak cipta dan desain industri 2025. Ruang Publik KBR pagi hari ini adalah rekaman, jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Dan namun siaran ini dapat Anda dengarkan di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Dan untuk Anda yang berada di kota Jakarta, silakan dengarkan kami di 94,3 FM Good Radio Jakarta atau live streaming via website kbr.id. Masih bersama dengan saya, Pak Agung Damar Sasongko SHMH, selaku Direktur Hak Cipta dan Desain Industri. Nah, Pak Agung, di segmen pertama tadi kan Bapak sudah menjelaskan panjang lebar tentang DJK ini, tugas pokok fungsinya apa, selain administrasi, perlindungan kekayaan intelektual, dan penegakan hukum, ada tugas-tugas lain Pak dari DJKI yang mungkin ingin ditambahkan? Iya, yang saya tambahkan tadi adalah tentunya kaitan dengan bahwa Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual juga menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual. Jadi kita juga melakukan kebijakan-kebijakan tentang kekayaan intelektual di Indonesia. Tentunya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Gitu. Baik. Ya. Baik, ini kan tahun 2024 sudah hampir habis nih Pak. Tahun 2024 ini bagaimana sih tren permohonan kekayaan intelektual di Indonesia? Ya, jadi kalau kita lihat tren kekayaan intelektual di Indonesia, jadi permohonan hak cipta itu meningkat, merek meningkat, dan kemudian juga desain industri juga meningkat. Ya, jadi kalau kita melihat dari angka permohonan yang meningkat setiap tahunnya, ini juga menunjukkan bahwa tahun depan itu diharapkan permohonan dari hak cipta juga akan semakin meningkat, gitu ya. Jadi kalau kita melihat dari data yang kita peroleh, ya, kalau kita melihat di dalam permohonan desain industri saat sekarang ini sudah mencapai 150 ribuan permohonan dalam setahun ini, 150 ribuan. Itu ada tren yang meningkat dari tahun sebelumnya. Demikian pula juga dengan desain industri. Desain industri ini sampai per hari ini sudah mencapai 7.000 permohonan. Okay. Ini menunjukkan tren bahwa kita lihat perkembangan atau pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia kita tahu sangat tinggi dan banyak memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara. Nah, tentunya di dalam perlindungan atas ekonomi kreatif, di dalam ekonomi kreatif ini ada subsektor yang terdapat di dalamnya, itu merupakan sebagian besar adalah dilindungi sebagai karya cipta, seperti musik, film, ya, animasi, kemudian ada advertising, lalu ada desain interior, dan kemudian juga ada desain produk. Itu masuk di dalam ekonomi kreatif, ya, bagian dari ekonomi kreatif. Jadi pertumbuhan ekonomi kreatif yang saat sekarang ini juga ditunjang dengan perlindungan atas kekayaan intelektual. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa pertumbuhan permohonan semakin meningkat dan kita juga kita optimis bahwa di tahun depan juga akan semakin meningkat, gitu. Karena kebutuhannya adalah bahwa meningkatnya ekonomi kreatif di Indonesia, ya, pelaku ekonomi kreatif semakin mengembangkan produk-produk kreatifnya, karya-karya kreatifnya, maka seiring dengan itu juga harus dilindungi
karya-karyanya dengan dilindungi kekayaan intelektual. Gitu. Jadi trennya kita bisa melihat seperti itu. Dari hak cipta dan desain industri sangat meningkat. Makanya tahun depan kita canangkan tahun tematik hak cipta dan desain industri, karena kita melihat ada tren yang semakin meningkat pada ekonomi kreatif, ya, pada hak cipta dan desain industri. Oke, tadi dijabarkan juga oleh Pak Agung musik, kemudian film, animasi, advertising, dan juga desain interior ya. Beberapa hal yang memang mempunyai hak cipta. Nah, saya baru tahu loh Pak, ternyata kalau desain interior juga memiliki hak cipta. Karena biasanya kan yang punya hak cipta itu kan kayak musik, film, yang memang seni yang berkaitan dengan seni ataupun hal-hal lain industri. Tapi kalau misalnya desain interior ini hal baru yang saya tahu. Ya, jadi kalau kita lihat desain interior kan di situ ada ketika dia melakukan desain interior, dia pasti menggunakan beberapa unsur-unsur seperti ada gambar, lalu kemudian juga ada visual di situ yang ada di dalam desain interior. Ya, jadi seperti yang kita lihat ketika orang membuat desain interior, pasti dia menggunakan unsur gambar, kemudian ada unsur artistik yang ada di sana. Jadi itu bisa masuk ke dalam bentuk hak cipta, gitu ya. Dan arsitektur pun juga dilindungi sebagai satu hak cipta, ya, gitu. Nah, jadi ini memang perkembangan ini juga makin meningkat kan begitu. Baik, karena itu juga membutuhkan pemikiran ya, menciptakan desain interior itu ya. Seperti contohnya game online itu masuk ke dalam perlindungan hak cipta. Game online itu masuk dalam perlindungan hak cipta. Jadi sekarang kan merebak di mana-mana, kan gitu. Seperti contohnya sekarang di Indonesia sudah banyak pelaku ekonomi kreatif yang mengembangkan game online yang memiliki kekhasan Indonesia. Ini juga merupakan perlindungan dari hak cipta. Gitu. Jadi banyak sekali nih perkembangan dari ekonomi kreatif yang sekarang ini dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi kreatif ya, oleh startup ya. Ini juga menunjukkan bahwa pertumbuhan dari karya-karya yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi kreatif itu menunjukkan terus ada peningkatan. Ya. Bahkan sekarang kalau kita lihat bicara game online, ada yang namanya e-sport gitu ya. E-sport ini ya, pertandingannya dengan game online tadi. Nah ini kan juga merupakan bentuk-bentuk yang terus berkembang ya dengan adanya e-sport segala macam, memacu untuk membuat game-game online yang lebih seru lagi, yang lebih menarik ya, seperti itu. Betul. Nah, selain tadi di 2024 ini terjadi pertumbuhan permohonan baik hak cipta maupun desain industri yang tertinggi, seperti apa nih Pak capaian DJKI secara umum di 2024 ini, Pak Agung? Iya, capaiannya pertama kita tadi bisa melihat bahwa pencapaian dari permohonan yang semakin meningkat dan juga pencapaian kesadaran masyarakat. Jadi kita bisa melihat bahwa dengan banyaknya orang yang melakukan pendaftaran kekayaan intelektual dan atau pencatatan hak cipta gitu ya, ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kesadaran orang untuk melindungi karya-karya yang dihasilkan. Ya, apakah itu karya seni yang dihasilkan, apakah itu desain produk yang dihasilkan, merek gitu ya, dan atau inovasi di bidang teknologi seperti paten. Nah, jadi kita melihat ada tren yang naik ini menunjukkan bahwa adanya kesadaran masyarakat. Dan tentunya dengan jumlah penduduk Indonesia yang begitu luas, tentunya jumlah yang sekarang ini masih belum banyak mewakili gitu ya, dan tetap harus ditingkatkan terus untuk hal seperti ini. Dan ini juga tahun depan kita melakukan edukasi dan kampanye terhadap kekayaan intelektual, khususnya hak cipta dan desain industri, itu sampai tingkat kabupaten. Kalau dulu tahun ke tahun ini kita melakukan sampai tingkat provinsi, sekarang kita sudah sampai tingkat berencana masuk ke kabupaten, kemudian masuk ke desa gitu ya, dan kemudian juga ke perguruan tinggi, kemudian sampai ke pesantren ya. Karena
pesantren juga banyak menghasilkan karya-karya ilmiah dari santri-santrinya itu banyak menghasilkan karya-karya ilmiah. Nah ini yang mungkin perlu diberikan kesadaran kepada mereka untuk lebih memberikan perlindungan atas kekayaan intelektual. Ya, kita berharap sampai tingkat tidak hanya di perkotaan tapi juga di tingkat kabupaten, di desa juga masyarakatnya bisa lebih aware gitu ya. Nah, bersyukur sekali kalau di Ruang Publik KBR ini kita mengundang DJKI yang di sini hadir Pak Agung Damar Sasongko selaku Direktur Hak Cipta dan Desain Industri. Jadi banyak hal yang mau kita ketahui, khususnya juga nanti kita akan berbincang tentang apa sih tahun 2025 ini, temanya seperti apa dan apa yang akan dikerjakan. Tapi sebelum kita membahas tentang hal itu, Pak, saya juga ingin menanyakan apa sih Pak yang menjadi faktor masyarakat ini semakin banyak gitu mendaftarkan untuk hak kekayaan intelektual mereka. Kira-kira apa menurut Pak Agung nih Pak? Di 2024 ini ya maksudnya. Iya, pertama tadi kesadaran. Jadi pertama memang kesadaran secara pribadi, mereka melihat pentingnya karya yang dihasilkan itu dilindungi. Ya, di lain pihak juga ada sebagian masyarakat yang melihat bahwa mereknya sudah ditiru orang, gitu ya, ditiru orang, terus kemudian dia perlu melindungi. Nah, ini banyak yang faktor-faktor yang seperti itu. Dan juga faktor lainnya adalah terkait dengan persaingan usaha. Artinya ketika dia melakukan perdagangan, melakukan kegiatan perekonomian, dan menjual sebuah produk yang sama, tentunya dia harus memiliki pembeda antara produk yang satu dengan yang lainnya. Katakanlah produk yang dihasilkan atau yang dijual sama, tapi tetap dia harus punya nilai pembeda. Mana yang produknya saya hasilkan dan kualitasnya juga berbeda, gitu ya. Nah, ini menjadi pemicu untuk orang memiliki brand atau memiliki karakteristik produk yang sangat spesifik, gitu. Jadi sehingga mereka mendaftarkan. Gitu. Jadi umpamanya kalau di sebuah produk dia memiliki merek, ya, terus kemudian ketika dia memperdagangkan mereknya tadi, dia menggunakan jingle atau musik gitu ya untuk mempromosikan. Nah, musiknya masuk ke dalam hak cipta, gitu kan. Terus kemudian ternyata dalam menjual dia juga menggunakan aplikasi untuk memperdagangkan. Nah, itu juga menggunakan perlindungan hak cipta. Jadi ini ada dalam sebuah rangkaian produk itu ada beberapa objek KI yang dilindungi. Hak cipta, merek, dan juga bisa desain industri. Jadi kalau umpamanya dia jual air mineral lalu kemudian dia bikin botolnya sangat unik gitu ya. Nah, botolnya masuk ke dalam perlindungan desain industri. Gitu. Ya. Nah, ini satu produk bisa ada beberapa rangkaian gitu. Nah, ini kesadaran sudah mulai tumbuh dari masyarakat bahwa pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Ya, seiring berkembangnya teknologi juga masyarakat jadi lebih mudah mendapatkan informasi seperti itu ya, Pak ya. Baik. Ya, betul. Ya. Baik Pak Agung, kita harus jeda iklan terlebih dahulu. Dan Ruang Publik pagi hari ini adalah rekaman, jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dan komentar dari pendengar. Dan ingat juga siaran ini dapat Anda dengarkan secara utuh melalui podcast kbrprime.id, pilih Ruang Publik. Tetap bersama kami. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia. Bersama saya Deborah Tanya. Kita masih berbincang tentang pencanangan tahun tematik Hak Cipta dan Desain Industri 2025. Ruang Publik KBR pagi ini adalah rekaman. Kami tidak membuka sesi pertanyaan dari pendengar melalui telepon bebas pulsa maupun YouTube Berita KBR. Dan siaran ini dapat Anda dengarkan melalui 100 radio jaringan KBR seluruh Indonesia
dari Aceh sampai Papua, dan di Jakarta silahkan dengarkan kami di 94,3 FM Good Radio Jakarta. Dan masih bersama saya Pak Agung Damar Sasongko SHMH, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri. Baik Pak Agung, kita juga ingin tahu sesuai dengan tema kita, pencanangan tahun tematik Hak Cipta dan Desain Industri 2025. Apa sebenarnya yang menjadi target dari DJKI di 2025 ini Pak? Iya, targetnya pertama tadi bahwa kita mengedukasi tentang hak cipta dan desain industri dan meningkatkan permohonan hak cipta dan desain industri. Tentunya juga peningkatan permohonan desain industri dilandasi dengan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya perlindungan atas hak cipta dan desain industri, ya. Dan kemudian dengan adanya pencatatan dan pendaftaran gitu ya, maka di sana akan ada perlindungan hukum yang diberikan kepada para seniman, pelaku seni, pelaku ekonomi kreatif gitu ya, dalam menghasilkan karya-karyanya tadi. Nah, itu yang menjadi target kita ya. Karena kenapa kok hak cipta dan desain industri? Karena kita melihat bahwa meskipun juga objek KI yang lainnya seperti merek, paten itu juga menjadi penting ya. Tapi kita melihat tahun ini mengambil hak cipta dan desain industri karena ada satu tren yang sangat meningkat dari masyarakat terkait dengan karya-karya yang banyak dikembangkan dari pelaku ekonomi kreatif, terutama seperti seni, sastra, dan pengetahuan tadi. Nah, itu yang menjadi target kita, dan tentunya kita berharap bahwa kesadaran masyarakat semakin meningkat. Nah, kalau berbicara target, kira-kira berapa sih Pak target peningkatan jumlah permohonan kekayaan intelektual di tahun 2025 mendatang kalau dibandingkan tahun ini? Ya, kalau target kita berharap sih dari sekarang kan 150.000 ya untuk hak cipta ya tahun 2024. Harapan kita bisa 2 kali lipat gitu ya. Dengan kita menggunakan strategi-strategi memberikan kesadaran kepada masyarakat, dan juga kita melakukan kerjasama ke lembaga penelitian, dan kemudian kepada pemerintah daerah, kepada perguruan tinggi, pesantren gitu ya. Semua aspek yang berkaitan dengan pengembangan atas karya-karya seni, sastra, dan pengetahuan tadi. Gitu. Nah, ini kita semakin meningkatkan seperti itu. Dan juga untuk desain industri yang saat ini sudah mencapai 7.000, kita berharap bisa meningkat lagi sampai 10.000. Gitu ya. Kita tingkatkan lagi, kita optimis saja. Gitu. Okay. Karena kita bisa melihat juga dalam desain industri banyak desain produk yang dihasilkan. Sekarang seperti contohnya kita lihat UMKM, mereka banyak mengajukan perlindungan terhadap merek yang mereka miliki, tapi mereka belum melindungi desain kemasannya. Nah, sekarang kan kita bisa melihat kalau kita lihat produk-produk UMKM, kita datang seluruh Indonesia, itu banyak kemasan-kemasan yang sangat menarik disajikan. Jadi ada orang yang ingin membeli sebuah produk tadi karena kemasannya sudah menarik, jadi tertarik untuk lebih membeli tadi produknya. Nah, mereka lupa bahwa kemasan itu didirikan sebagai desain industri, gitu. Jadi tidak hanya sekedar mereknya saja, tetapi kemasan yang dihasilkan itu merupakan bentuk perlindungan dari desain industri. Gitu. Jadi sehingga dengan kita melakukan pendekatan kepada UMKM, ya, didukung dengan pemerintah daerah, nah tentunya di sini akan bisa meningkatkan permohonan itu, dan tentunya diawali dengan memberikan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Iya, di 2025 mendatang kan targetnya adalah untuk hak cipta dan desain industri, karena memang melihat berkaca dari 2024 di mana hak cipta dan desain industri ini meningkat ya Pak ya. Kalau misalnya dari program-program yang ingin dicanangkan di 2025 ini, bagaimana persiapan DJKI sejauh ini Pak? Iya,
di akhir tahun ini kita sudah melakukan perumusan program yang akan kita canangkan di tahun 2025. Tentunya kita sudah bicara perumusan secara teknis, hal-hal apa saja yang akan kita lakukan. Ya, sebagai contoh umpamanya kita akan mencanangkan kawasan karya cipta dan kawasan desain industri. Jadi dalam kawasan karya cipta itu adalah merupakan lokasi yang di mana di lokasi tersebut sudah lama dikembangkan karya cipta dan kemudian ada proses di mana mereka secara berkesinambungan terus mempertahankan karya-karyanya itu di kawasan tersebut. Sebagai contoh, ada satu tempat yang sudah turun-temurun, umpamanya dia melestarikan pembuatan motif batik umpamanya dan lukisan, gitu ya. Atau di satu wilayah juga ada yang sudah mengembangkan seni-seni tradisi, ya, seperti membuat kerajinan, gitu ya, kerajinan-kerajinan yang sudah turun-temurun dan itu memang dihasilkan dengan model-model baru atau desain-desain baru. Nah, itu juga bisa merupakan kawasan yang akan dicanangkan dari setiap wilayah di Indonesia. Nah, kita bekerja sama dengan kantor wilayah Kementerian Hukum di seluruh Indonesia untuk dapat mencanangkan tersebut. Dan tentunya para pelaku ekonomi kreatif tadi yang ada di kawasan tersebut, ya, pelaku seni, ya, itu diberikan edukasi tentang pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Jadi mereka akan terus di samping ilmunya secara masif dia turunkan kepada masyarakat, ya, dikembangkan, diturunkan ilmunya tadi bagaimana cara melukis dan cara menggambar yang baik, tapi juga mereka harus dibekali bagaimana memberikan perlindungan atas karya-karya yang mereka hasilkan. Gitu. Meskipun bagaimanapun juga karya yang mereka hasilkan adalah merupakan hasil olah pikir manusia yang memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi. Nah, itu memberikan kesadaran seperti itu. Tentunya edukasi kepada mereka ini menjadi sangat penting. Ya. Iya, betul sekali Pak. Edukasi, karena kita tahu zaman sekarang perlu sekali untuk edukasi terkait tentang hak cipta, tentang bahwa ada desain industri yang perlu dilindungi juga oleh pemerintah. Jadi nggak cuma kita buat susah-susah tapi di copy paste sama orang lain. Oh iya. Itu kita bayangkan, ya, bagaimana ketika seorang seniman, ya, katakanlah dia membuat sebuah lagu, gitu ya, atau membuat lagu terus kemudian lagunya dikopi sama orang, dimainkan tanpa izin sama dia, gitu ya. Atau boleh dikatakan ada lukisan diambil sebagian sama dia, di capture, terus kemudian dijadikan sebuah karya, katakanlah di media sosialnya dia. Ya. Jadi konten baru ya Pak ya? Jadi konten baru. Nah, itu kan ada karya orang yang diambil. Nah, kalau artinya ketika orang mengambil karya orang lain untuk dijadikan konten pada karya orang lain, gitu ya, seharusnya harus menyebutkan dan minta izin. Ya. Gitu. Nah, ini kan banyak terjadi. Dia pikir karya yang dihasilkan oleh seniman itu, dia nggak tahu, saya ambil, saya capture, saya masukin di Instagram saya. Nanti viewersnya dia jadi lebih banyak malah ya Pak dari si penciptanya langsung. Dan sekarang kan kita bisa melihat bahwa untuk mendapatkan keuntungan ekonomi di era digital sekarang ini kan ada salah satu indikatornya adalah skala komersial. Artinya berapa viewers sih yang melihat dari konten yang saya buat. Nah, sekarang dari situ sudah bisa kita lihat, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sana, orang mungkin nggak hanya iseng, gitu ya, ngambil masukin ke media sosialnya dia. Ternyata belakangan viewernya banyak karena tertarik dengan gambar tadi, gitu kan. Nah, sebetulnya bisa jadi yang menarik dari konten tadi ada pada gambarnya yang diambil, gitu kan. Bukan pada orang
nempel memasukkan konten di dalam media sosialnya dia. Tapi di media sosial dia sudah ada konten yang dimasukkan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Menarik nih Pak, ketika ada satu hasil karya dari seseorang dipakai oleh orang lain tanpa seizin, itu mungkin bisa diberitahukan kepada teman KBR, apa sih yang harus kita lakukan nih sebagai pencipta misalnya. Tapi karya kita dipakai orang lain tanpa izin, kita harus lapor kemana? Iya, sekarang gini, kalau kita melihat dari ketentuan Undang-Undang Hak Cipta, jadi kalau ada orang yang menggunakan ciptaan orang lain untuk kepentingan komersial, untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, ya dia harus minta izin. Nah, sekarang ini kalau bicara izinnya bagaimana, gitu kan? Sekarang ini kalau di era digital ini nggak terlalu susah untuk mendapatkan izin. Bercontohnya sekarang ada lukisan itu, terus kemudian kita tahu penciptanya itu siapa. Kan kita bisa nge-tag ke media sosialnya dia, gitu kan? Bisa minta ke DM segala macam gitu ya, bahwa saya perlu ciptaan ini. Jadi seperti contohnya banyak hal-hal yang kita lihat bahwa sekarang seniman-seniman sekarang sudah banyak menggunakan media sosial, ya. Dan tentunya kalau memangnya tergantung sekarang kita lihat karya ciptanya ini apa. Kalau musik biasanya kita bisa langsung mencari penciptanya, bisa menghubungi lembaga manajemen kolektif, ya. Ada lembaga manajemen kolektif ini adalah lembaga yang mengelola hak-hak dari para pencipta lagu, para penyanyi dan juga produser rekaman. Jadi kita bisa tahu ini lagu ini penciptanya siapa sih, kita bisa langsung minta data tadi. Nah, jadi atau melalui secara langsung kepada media sosial, gitu ya. Nah, itu beberapa langkah yang mungkin bisa dilakukan, gitu ya, seperti itu. Baik Pak Agung, kita harus jeda iklan lagi. Dan saudara, saya mengingatkan bahwa Ruang Publik KBR hari ini adalah rekaman. Kami tidak menerima pertanyaan ataupun komentar dari pendengar. Dan Anda bisa juga dengarkan secara utuh Ruang Publik ini melalui podcast kbrprime.id, pilih Ruang Publik. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia. Saudara, inilah bagian akhir Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia. Bersama saya Deborah Tanya, kita membincangkan pencanangan Tahun Tematik Hak Cipta dan Desain Industri 2025. Masih bersama Pak Agung Damar Sasongko SHMH, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri. Saudara, Ruang Publik KBR ini bisa Anda dengarkan di 100 radio jaringan KBR seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua. Dan dengarkan juga melalui 94,3 FM Good Radio bagi Anda yang berada di Jakarta. Atau melalui live streaming via website kbr.id. Baik, Pak Agung, tidak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir membincangkan tentang DJKI dan juga tahun 2025 ini memiliki tematik hak cipta dan desain industri. Berbicara tentang tema ini, mungkin ada program-program yang sudah dirancang sebelumnya untuk supaya 2025 ini berjalan dengan baik program tahun tematik ini, hak cipta dan desain industri. Boleh diceritakan kembali, Pak Agung, silakan. Iya, tadi saya sudah sampaikan bahwa ada beberapa program-program atau kegiatan yang akan menunjang tahun 2025 sebagai tahun tematik hak cipta dan desain industri. Tadi sudah saya jelaskan, salah satunya adalah tadi pencanangan kawasan karya cipta dan kawasan desain industri, di mana di sana di kawasan tersebut adalah tempat di mana para pelaku seni, pelaku ekonomi kreatif ya, dia menghasilkan karya-karyanya secara turun-temurun atau bahkan juga dilestarikan ya. Jadi sudah merupakan kawasan atau wilayah yang memang mengembangkan sejak lama. Dan di sana ada keadaan di mana masyarakat banyak yang hadir atau ada yang datang ke sana untuk membeli produk-produknya, ya,
atau menikmati karya-karya yang dihasilkan di sana. Nah, dalam kawasan ini akan dicanangkan sebagai wilayah yang kawasan hak cipta tadi. Dan kemudian langkah berikutnya adalah kami memberikan edukasi kepada pelaku seni, pelaku ekonomi kreatif ya, yang ada di wilayah tersebut untuk dapat lebih memahami perlindungan kekayaan intelektual dan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual bagi mereka. Jadi tidak hanya saja mereka menghasilkan sebuah karya yang sangat baik ya, dan sangat memiliki nilai yang ekonomi yang sangat tinggi, tetapi juga bagaimana melindungi karya-karya mereka atas produk-produk yang dihasilkan. Gitu ya. Sebagai contoh, mereka menghasilkan sebuah karya, lalu kemudian mereka promosikan melalui akun media sosial mereka. Dan kemudian tanpa disadari, konten promosi mereka diambil orang lain untuk diperdagangkan lagi oleh pihak lain dan mengambilkan keuntungan ekonomi. Nah, ini bagaimana perlindungan hukum bagi mereka. Ini edukasi menjadi penting. Apalagi sekarang dengan di era digital, orang semakin mudah untuk mempromosikan usahanya, dan juga semakin mudah juga kompetitor untuk mencuri ide-idenya atau mengambil karya-karyanya untuk dikembangkan di tempat yang lain. Nah, ini edukasi menjadi penting sebagai bagian dari pengembangan dari kawasan karya cipta dan desain industri. Dan kemudian program-program yang kita akan lakukan adalah melakukan kampanye tentang perlindungan hak cipta dan desain industri, dan juga melakukan edukasi kepada masyarakat, terutama kalangan perguruan tinggi, litbang, pemerintah di daerah, kemudian pesantren dan sekolah-sekolah. Nah, kita punya yang namanya RUKI, Guru Kekayaan Intelektual. Nah, RUKI ini sudah ada di seluruh Indonesia, ya, di kantor wilayah Indonesia. Dan kita juga punya yang namanya penyuluh hukum di kantor wilayah. Nah, kita akan meminta bantuan mereka untuk dapat melakukan edukasi kepada masyarakat. Ya. Jadi kalau tadi targetnya tahun ini adalah di provinsi, target tahun depan lebih luas lagi sampai ke kabupaten maupun desa. Nah, ini beberapa program-program yang kita lakukan. Di samping itu juga kita melakukan kegiatan-kegiatan webinar ya, yang dapat memberikan pengayaan kepada masyarakat terkait dengan bagaimana proses perlindungan kekayaan intelektual bagi masyarakat, dan bagaimana cara mengajukan permohonan dan kesadaran-kesadaran. Dan tentunya juga kita melakukan program pendampingan terhadap permohonan kekayaan intelektual, khususnya untuk bidang hak cipta dan desain industri. Jadi pendampingan ini bertujuan untuk lebih menjelaskan kepada masyarakat bagaimana cara mereka mengajukan permohonan melalui secara online, dan kemudian bagaimana memilih jenis-jenis ciptaan yang akan diajukan, karena kan jenis ciptaan itu banyak. Ya, kalau umpamanya saya bikin lagu, terus kemudian teman saya membuat aransemen musik, gitu ya. Nah, saya sebagai pencipta lagu, teman saya sebagai aransemen. Dua-duanya punya hak cipta nih. Saya pencipta lagunya, aransemen musiknya adalah teman saya. Yeah. Jadi bisa diajukan atas dua tadi, ya. Atau saya bikin lagu, terus kemudian teman saya nyanyi, dia menyanyikan tadi itu sebagai pelaku pertunjukan. Nah, dia juga dilindungi sebagai karya cipta juga. Nah, ini kan ada jenis-jenis ciptaan yang mereka juga harus tahu, harus ada pendampingan seperti itu. Yeah. Gitu. Nah, ini yang yang akan kita lakukan ke depan. Jadi benar-benar masyarakat kita bantu untuk dapat menegakkan haknya atau mendapatkan haknya dengan melakukan proses pencatatan ciptaan dan juga pendaftaran desain industri. Baik.
Itu salah satu beberapa program-program yang kita lakukan. Tadi disebutkan oleh Pak Agung akan ada namanya kawasan karya cipta. Mungkin sudah ada beberapa tempat yang menjadi target gitu Pak yang akan menjadi kawasan karya cipta ini di daerah mana atau masih rahasia nih Pak? Apa namanya, kalau kita lihat dari dari kawasan karya cipta, ya, sebenarnya ini sebenarnya berkesinambungan dengan tahun sebelumnya. Jadi tahun sebelumnya kita pernah melakukan pemetaan dan kemudian pencanangannya belum. Pencanangan baru tahun ini, gitu ya. Nah, kalau mau saya ya rahasia dulu Mbak. Oke. Nanti nggak surprise. Ya artinya gini, kalau bicara pencanangan karya cipta, Indonesia ini kaya akan seni budaya. Betul. Dari Sabang sampai Merauke itu kaya dengan seni budaya. Jadi sebenarnya kita sebagai orang Indonesia bangga dengan karya-karya yang dihasilkan, yang dimiliki oleh bangsa ini. Ya, jadi sangat sayang sekali kalau karya-karya yang begitu baik, yang begitu bagus sekali, ya, itu tidak dilindungi oleh para pelaku seninya, pelaku ekonomi kreatif ya. Dan ini banyak sekali. Ya. Apalagi banyak karya-karya yang berbasis pada warisan budaya tradisional. Nah, ini yang perlu diberikan perlindungan. Ya. Dan kita sangat sekali banyak sekali karya-karya yang harus kita lindungi. Setuju. Utamanya mereka yang masih berada di kabupaten atau desa ya Pak, yang memang belum teredukasi secara baik. Kita berharap di 2025 ini seperti yang Bapak bilang akan merambah ke kawasan kabupaten dan juga desa, dilakukan edukasi, dilakukan pendampingan dan sebagainya. Ya, saya punya pengalaman yang menarik. Tahun ini saya beberapa bulan yang lalu, beberapa teman saya ya di Papua Barat itu ada satu kampung namanya Kampung Idor. Itu dari Teluk Bintuni kurang lebih sekitar 5 atau 6 jam menggunakan speedboat. Itu di sana banyak seniman. Nah, itu kalau dari kota Manokwari ke Teluk Bintuni itu 4 jam. Terus dari Teluk Bintuni ke Pulau Idor itu sampai kurang lebih naik speedboat hampir 5-6 jam, kurang lebih lah. Okay. Nah, di sana banyak seniman-seniman yang menghasilkan karya-karya yang sangat fantastis kalau saya bilang, bagus sekali gitu ya. Nah, ini kan kita harus bisa menjangkau ini nih perlindungannya. Betul. Kalau kita cuma sosialisasi di provinsi, yang seperti ini tidak terjangkau. Gitu. Jadi artinya kita harus lebih mengembangkan ke wilayah-wilayah yang lebih dalam lagi. Jadi tidak hanya sekedar provinsi, tapi kabupaten maupun desa. Nah, jadi artinya kita lihat bahwa potensi-potensi itu banyak sampai ke seluruh pelosok di penjuru negeri ini. Betul, dari Aceh sampai Papua ya Pak ya, banyak sekali. Dan mungkin Pak, sebelum kita tutup ruang publik hari ini, bisa diceritakan dampak jangka panjang yang diharapkan dari tahun tematik ini terhadap ekosistem kekayaan intelektual di Indonesia, Pak Agung? Bagaimana? Bisa diceritakan untuk dampak jangka panjangnya yang diharapkan oleh DJKI di tahun tematik 2025 ini terhadap ekosistem kekayaan intelektual Indonesia? Iya, tentunya kalau dampaknya bisa dapat mensejahterakan masyarakat, terutama para pelaku ekonomi kreatif dan pelaku seni ya, karena dengan dia memberikan perlindungan atas karya-karya intelektualnya, dia akan semakin terjaga nih karya intelektualnya. Dan tentunya dengan masyarakat yang melindungi karya-karya intelektualnya tadi, dia dapat ada pengamanan atau perlindungan terhadap karya-karya yang memiliki nilai ekonomi tinggi tadi. Ya. Baik. Jadi ketika dia menghasilkan sebuah produk, terus kemudian ternyata ditiru orang, dia bisa menegakkan haknya. Sehingga ancaman untuk dilakukan ancaman-ancaman untuk melakukan pembajakan, untuk melakukan peniruan, ya, pemalsuan itu dapat ditangani dengan adanya perlindungan kekayaan intelektual. Jadi kedepannya sebetulnya dengan adanya kesejahteraan masyarakat juga tentunya akan meningkatkan perekonomian negara.
Betul. Karena dengan adanya karya-karya intelektual yang dilindungi tadi, ini kan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjadi penambahan income buat negara, gitu ya. Jadi dengan adanya seperti ini tentunya perlu dilindungi. Baik Pak Agung, terakhir silahkan memberikan closing statement terkait perbincangan kita tentang pencanangan tahun tematik hak cipta dan desain industri 2025, silakan. Ya, sebenarnya kalau kita bicara mengenai kekayaan intelektual, maka kata kuncinya adalah buat karyanya, nikmati karyanya, dan pahami hukumnya. Jadi artinya ketika kita membuat karya dan kita menikmati karya orang lain, kita harus pahami bagaimana hukumnya. Artinya ketika kita membuat sebuah karya, ya harus kita lindungi karya yang kita hasilkan. Dan ketika kita menikmati karya orang lain, ya, kita juga harus pahami ketika akan menggunakan karya tersebut, ya harus minta izin. Betul. Atau memanfaatkan ekonomi, atau mengambil keuntungan dari karya tersebut, ya kita harus minta izin kepada pemegang haknya. Gitu. Dan kemudian juga kita harus bisa menghargai, mengapresiasi karya orang lain, jadi kita tidak melakukan peniruan, ya, atau melakukan plagiasi atas karya orang lain. Yeah. Ya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan permohonan izin untuk penggunaan, ya, karena itu sebagai bentuk apresiasi kepada para pemegang hak atau para pencipta atau para pelaku ekonomi kreatif dan pelaku seni. Itu saja. Baik, terima kasih sekali untuk waktunya Pak Agung Damar Sasongko SHMH mewakili DJKI. Beliau selaku Direktur Hak Cipta dan Desain Industri. Pak Agung, salam sehat untuk teman-teman dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dan saudara, terima kasih Anda sudah mendengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia. Karena waktu kita terbatas, saya harus pamit. Deborah dan seluruh tim yang bertugas harus undur diri. Salam. Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia.